wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketua kelasnya disiapkan. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, bagaimana keadaan kalian sehat? Siapa yang masuk hari ini? Fahri atau Fahri? Kenapa Fahri? Sakit. Satu orang yang masuk ya. Baik, pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang perawatan dan perbaikan kipas angin, ya. Dimana pelajaran kita singkat P3AP, ya. Yang mana kita nanti setelah belajar kipas angin, kita akan menemukan 3 masalah di sini, ya. Dan kita akan menyelesaikan permasalahan itu sehingga akan dapat solusinya untuk kita perbaiki, ya. Baik anak-anak sekalian, Bapak sedikit berbahagia karena kalian semuanya dalam keadaan sehat, ya. Mudah-mudahan nanti ilmu kipas angin ini akan berguna kepada kalian, ya. Dapat diamalkan, dapat dijalankan nanti di rumah sebagai perawatan dan perbaikan kipas angin, ya. Baik, saya sudah membuatkan PowerPoint-nya. Judul yang akan Bapak bawakan hari ini adalah tentang perbaikan dan perawatan kipas angin. Teman-teman sekalian, kita di Indonesia ini negara yang subtropis, itu pasti setiap rumah mempunyai namanya alat penyejuk, ya. Alat penyejuk ruangan. Kalau orang yang menengah ke atas biasanya dia pakai AC. Yang menengah ke bawah biasanya milihnya kipas angin. Kenapa? Ya, sesuai dengan iya, lanjut. Gak mungkin kalau misalnya kelas menengah ke bawah pakai AC, ya, nggak kuat bayarnya. Nah, yang menengah ke bawah tentunya memilih pakai apa? Kipas angin untuk menyejukkan ruang. Kenapa? Karena ya selain untuk sirkulasi udara, dia juga membuat ruangan menjadi segar. Ya, untuk nah, kipas angin ini anak sekalian ada berbagai macam kipas angin, ya. Ada yang model semi ini, ya. Cuma kali-kalinya belum kasar, nggak apa-apa ya. Terus ada yang berbentuk apa namanya ini? Wall fan bahasa Inggris, ya. Wall fan, ya. Ini disebut dengan desk fan, ya. Kipas angin meja. Satu lagi ini apa namanya? Ya, stand, ya. Stand fan artinya kipas angin berdiri, ya. Semuanya ini ada fungsi dan cara kerjanya, ya. Bisa kita lihat bahwasanya baik keempat ini dia mempunyai cara kerja sesuai dengan masing-masing motornya. Kalau yang wall, yang ini pakai, nah ini ada gambarnya. Nah itu yang ini, ya, yang desk fan. Yang ini yang tadi saya tunjukin, yang berdiri, stand fan, ya, stand fan, ya. Kipas angin berdiri. Nah ini gambarnya memang kelihatan sih, ya.
Ini yang berdiri sama yang ini, ya. Lanjut. Mereka punya masing-masing komponen, ya. Lihat di depannya. Kalau kita bisa lihat sekarang ini. Nah, ini ya, di depan, paling depan, ya. Ini apa namanya? Ini namanya apa nih? Hah? Apa namanya? Rumah kipas. Terus lanjut. Ini, ya. Ini depannya. Apa nih? Ini depan paling-paling. Pengunci kipas. Pengunci kipas. Terus selanjutnya baling-baling. Jadi yang depan tadi apa namanya? Rumah kipas. Ini apa? Ini apa? Oke. Setelah baling-baling, di belakang baling-baling. Pengunci rumah kipas. Apa? Pengunci rumah kipas. Pengunci rumah kipas. Yang mana yang mau dikunci? Rumah kipas yang paling belakang. Nah, di sini. Nanti ada bautnya di sini, nanti dikunci di sini. Ya. Ya. Lanjut belakangnya apa? Apa? Rumah kipas. Apa? Rumah kipas. Nah, ini rumah kipas. Bagian belakang. Tadi bagian depan. Lanjut. Ini apa? Rumah motor. Rumah motor. Namanya rumah pasti dalam ada isinya kan? Isinya apa? Motor kipas. Ada motornya, ya. Lanjut. Ini body, ya. Terus di bawahnya switch, ya. Ini switch, ya. Pengatur kecepatan. Ya. Nah, itulah komponen-komponen kipas. Ya. Lanjut. Nah, perhatikan sekarang, lihat dari sekarang, sini, ya. Tadi saya katakan motor penggerak atau motor sesuai dengan fungsinya. Ada yang wall, ada yang stand, ada yang dash. Satu lagi ada apa tuh? Sailing. Itu sailing, contohnya itu sailing. Jadi ada 4 jenis, ya, motor. Ada 4 jenis motor di dalam rumah kipas, ya. Sebagai apa fungsinya? Penggerak. Penggerak apa? Penggerak baling, ya. Yang itu adalah kipas berbentuk baling-baling, ya. Berbentuk baling-baling. Ya, dia berbentuk baling-baling. Kemudian rumah kipas untuk pelindung motor, ya. Kemudian stand, dudukan, alat untuk meletakkan kipas. Lanjut. Nah, ini yang disebut dengan motor. Motor penggerak kipas. Nah, ini, ayo dibuka. Dibuka biar kelihatan motornya yang mana. Ya. Nah, ini teman kamu masing-masing ada yang stand, ada yang dash, dan ada yang apa namanya? Wall. Yang di ujung sailing atau yang di atas sailing, ya, nggak dipraktekkan sailing, tidak di atas, ya. Kita buka hanya stand, dash sama wall stand, ya, untuk apa namanya, masing-masing yang memperlihatkan motor kipasnya seperti apa sih motornya, ya. Karena nanti yang wall dengan yang stand kan motornya beda. Yang ini biasanya digunakan untuk yang stand, ya, untuk yang berdiri. Yang dash juga biasanya tidak pakai yang sama yang stand, ya. Yang wall nanti kita lihat bentuknya seperti beda dengan ini, beda seperti ini. Lanjut. Nah, konstruksi motor kipas angin. Nah, ini, ya. Ini namanya motor sailing pool, ya. Nanti bisa kita lihat di sini. Nah, mana sini? Ya. Nah, ini jenisnya berbeda sama gambar yang tadi, ya. Yang tadi yang stand. Nah, yang wall ini bentuknya seperti ini. Motor set
dan bantu. Ya. Kemudian nanti sini ada rotor. Ya. Kemudian nanti sini ini yang berfungsi buat swing. Ya. Bisa tengok kiri, bisa tengok kanan. Ini namanya fungsinya. Dari mana dibuat gear di sini? Ya, dibuat gear sini. Sehingga nanti dia berputar, ya. Supaya putarnya enak, maka dikasih apa namanya ini? Ya, dikasih pengganjil swing. Jadi muternya itu cuma ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Karena ini berbentuk bulatan. Ya. Lanjut. Nah ini, ya. Ini bentuk gambar 2 dimensinya. Tadi bentuk gambar 3 dimensi. Lanjut. Ini lanjut aja yang exhaust fan. Nah ini disebut dengan ceiling fan, ya, yang bentuknya seperti itu, ya, sama kan itu, ya, yang di atas ceiling fan, ya. Ini kalau kita bongkar ada yang atas, bongkar bawah, rumah bawah, ini baling-balingnya. Lanjut. Nah seperti ini konstruksinya, ya, mulai dari baut yang atas kita pretelin sampai baling-baling. Lanjut. Nah ini adalah rumus daripada pengaturan kecepatan 1, kecepatan 2, ya. N sama dengan F kali 60 per V, ya. Ya lanjut. Oke, di sini kita berbicara tentang prinsip belitan motor kipas, ya. Di sini kita bisa berbicara. Di sini kita berbicara adanya kutub utama, kutub bantu, dan rotor. Ya. Yang rotor itu adalah untuk bergerak. Kenapa? Karena di sini ada magnet. Ini namanya magnet buatan. Di mana ini lilitan-lilitan yang kita bentuk di sini. Ada lilitan utama, ada lilitan dan bantu. Sehingga kita buat bulat, sehingga nanti rotornya juga kita buat bulat, sehingga rotor itu akan bergerak. Karena adanya magnet. Kenapa? Karena belitan kawat ini kalau dikasih arus maka akan terjadi induksi. Nah rotor ini yang bergerak nanti yang di tengah, ya seperti itu. Lanjut. Nah ini tadi bagian-bagian daripada komponen kipas. Sekarang kita bagaimana merawat dan memperbaiki kipas angin. Yang pertama, cara merawatnya. Yang merawat kipas angin yang pertama, merawat kipas angin. Bagaimana nih? Sebenarnya tidak susah untuk merawat kipas angin. Gimana? Gunakan kipas angin seperlunya saja. Selain untuk menghemat energi listrik, juga untuk menjaga kipas angin tahan lama. Jadi jangan dipakai terus-terusan. Kalau misalnya di kamar selesai, matiin dulu, kita mau keluar, buat apa? Kan ada saklar, ya kan? Matikan. Satu, selain menghemat listrik, yang kedua juga biar kipas angin tahan lama, ya. Nah kondisi kipas sebaiknya jangan pada posisi menyala terus menerus, ya kan? Karena dalam kondisi terus menerus dia akan menjadi panas lama-kelamaan, ya. Sepul kumparannya akan mudah terbakar, gitu loh, ya. Tapi kalau kita yang teknik, biasanya yang kebakar bukan belitannya dulu, apanya dulu? Fuse-nya, ya. Jadi kalau biasa orang teknik, berarti kalau kipas itu mati yang diperiksa pertama kali apa? Fuse-nya. Karena panas itu ada fuse-nya. Biasa fuse-nya itu ada ininya suhunya. Ada yang 120, ada yang 160 derajat. Jadi udah lewat dari situ putus. Jadi sebagai pengaman daripada belitan tadi, belitan kawat. Ini tugas untuk kalian, ya. Nanti ada 5 soal, kamu selesaikan dan dikumpulkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.